Jangan sesekali meminta makanan atau memakan sesuatu dari kota itu guys. Karena jika kita nekat makan makanan dari kota itu, maka kita akan menjadi warga di kota itu dan gak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata loh. Pada hari ini, aku akan membahas kota Saranjana. Nah, sebenarnya aku juga awalnya nggak tahu ya tentang keberadaan kota ini, guys. Tiba-tiba aja ada yang komen nih, bahas tentang kota Saranjana dong, Kak. Nah, sampai akhirnya aku searching-searching nih tentang kota Saranjana ini. Tapi aku nggak nemu nih kota tersebut di peta Indonesia loh, guys. Di kabupaten mana, di daerah mana, itu nggak ada sama sekali. Nah, ternyata setelah aku telusuri lebih jauh, kota Saranjana ini merupakan sebuah kota gaib loh, yang dimana dihuni oleh para jin-jin. Jin yang menghuni kota Saranjana ini merupakan jin yang berwujud atau berupa seperti manusia loh guys. Nah, mungkin kalian akan membantah nih, masa sih ada tempat kayak gitu? Tapi guys, percaya nggak percaya, bangsa jin itu memang ada dan kerajaan serta pemukiman mereka memang ada dan mirip atau mungkin sama ya sama manusia. Berbicara tentang dunia jin alias dunia gaib atau kerajaan gaib, hal ini bukan hal yang rahasia lagi ya di Indonesia. Karena kebanyakan orang Indonesia juga udah tahu nih bahwasannya kita atau negara kita ini sangat besar kerajaan gaibnya. Contohnya nih guys, seperti kerajaan Pangeran Agung Borneo dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Kayak Pantai Selatan, pokoknya banyak nih ya kerajaan gaib di negara kita. Tapi kalau kita bicara tentang Saranjana, ini kayaknya agak sedikit berbeda ya. Saranjana ini bukan kerajaan, tapi merupakan sebuah kota dari peradaban si jin itu tadi guys. Jadi dihuni oleh para bangsa jin loh, yang dimana Saranjana ini dianggap atau dipercaya agak sedikit lebih maju dibandingkan yang lain gitu guys. Hanya sebagian besar orang yang mampu masuk ke dalam kota Saranjana ini guys. Jadi hanya orang-orang tertentu yang berkemampuan khusus dan memiliki mental yang berbeda dengan orang normal gitu ya guys. Mereka itu bisa masuk ke dalam Saranjana dan berkomunikasi dengan bangsa penghuni kota Saranjana itu. Menurut pengakuan orang-orang yang sudah berkomunikasi dan datang langsung ke kota Saranjana ini, mereka mengatakan kalau masyarakat atau bangsa jin di kota Saranjana ini bukan tipikal yang mengganggu atau menggoda manusia gitu guys. Karena apa? Karena mereka juga menjalani kehidupan layaknya manusia. Nah, pasti kan kalian penasaran nih, kok bisa gitu? Emang seperti apa sih kota Saranjana ini? Nah, di video kali ini nih guys, kita akan kupas tuntas tentang fakta-fakta yang ada di kota Saranjana ini guys. Oke, langsung kita bahas dulu ya lokasinya. Seperti yang aku katakan tadi, kalian tidak akan pernah bisa nih nemu atau mendapatkan lokasi kota Saranjana ini di peta. Bahkan di Google Maps juga nggak ada loh. Nah, buat kalian yang pengen iseng-iseng nih, pengen cari di Google Maps, Google Earth, coba aja deh nemu atau enggak. Paling diarahkan ke tempat yang lain. Nah, memang kota Saranjana ini merupakan sebuah peradaban yang kasat mata dan dipercaya terletak di sebuah bukit, tepatnya di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Yang seperti kita tahu, hal-hal mistis, hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib, Kalimantan salah satu jagoannya nih. Hanya orang-orang terpilih atau orang-orang dengan kelebihan indera keenam yang mampu melihat sosok atau wujud daripada tata kota Saranjana ini guys. Dan memang dari keterangan mereka yang sudah pernah melihat, letak geografis dari kota Saranjana ini berada semacam di tengah laut gitu guys. Jadi emang bener-bener kota ini berada di tengah gunung yang dikelilingi oleh lautan. Walaupun kalian datang ke sana, tapi tanpa bekal atau tanpa keahlian khusus, ya kalian gak akan pernah melihat nih wujud dari kota ini. Jadi kayak hamparan aja gitu ya, gak ada apa-apanya. Ya memang begitu ya kerajaan jin. Oke, sekarang kita akan membahas nih fakta tentang penduduk dari kota Saranjana ini guys. Dapat dipastikan penduduk daripada kota Saranjana ini adalah bangsa jin. Dan dimana bangsa jin ini adalah bangsa jin yang baik loh. Sebenarnya banyak fakta sih yang membuktikan kalau bangsa jin ini memang hampir mirip dengan kehidupan kita. Mereka memeluk agama yang berbeda-beda dan kebetulan agama daripada bangsa jin di kota Saranjana ini adalah agama Islam loh. Jadi ini merupakan jin muslim gitu guys. Dan jin-jin ini wujudnya mirip seperti manusia
manusia. Penduduk Saranjana ini memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi loh, dan tingkat religiusnya juga lebih kuat daripada manusia biasa. Dan mereka adalah bangsa yang sangat rajin beribadah loh. Nah, dikabarkan kalau bangsa jin ini banyak yang bekerja sebagai, kalau kita contohin di dunia manusia itu sebagai petani gitu kali ya. Nah, kita nggak tahu nih sebutan di dunia bangsa jin itu apa. Yang jelas mereka itu ya bercocok tanam dan mereka mengumpulkan pendapatan mereka. Kalau dalam bahasa manusia, uang gitu ya. Dan mereka juga melakukan ibadah ke tanah suci loh. Sesekali orang-orang itu sempat bertemu dengan bangsa Saranjana ini. Nah, ketika mereka sadar itu adalah bangsa jin, biasanya mereka akan mencoba berkomunikasi. Jadi benar-benar mirip nih dengan kehidupan manusia biasa. Bangsa jin di kota Saranjana ini benar-benar bangsa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di golongan jin muslim ya. Fakta selanjutnya, kota Saranjana ini merupakan sebuah kota yang maju dan sangat megah guys. Ketika kita bercerita tentang profesi yang mereka geluti, yaitu yang udah kita bahas tadi ya, kayak petani gitu guys kalau di dunia kita. Tapi bukan berarti bangsa Saranjana ini merupakan penduduk dari kota yang desainnya kuno loh. Nggak sama sekali guys, karena mereka adalah penduduk dari kota maju. Jadi kota Saranjana ini bisa dikatakan adalah sebuah kota yang maju, dan dikabarkan orang yang sudah pernah berkomunikasi atau datang ke sana, mereka justru melihat kota Saranjana ini adalah kota yang modern. Banyak gedung-gedung tinggi dan juga banyak bangunan rumah mereka itu yang mewah dan sangat megah. Dikabarkan juga kalau kota Saranjana ini merupakan sebuah destinasi yang cukup digemari oleh bangsa jin lain. Dan bahkan bangsa manusia yang senang berkomunikasi dan berinteraksi langsung loh dengan bangsa jin itu. Jadi kota Saranjana ini merupakan salah satu tujuan destinasi orang-orang yang menggemari paranormal activity gitu, atau menggemari dunia gaib ya. Dan rata-rata mereka akan berkunjung ke kota Saranjana guys. Tidak lain dan tidak bukan karena keindahan daripada kota Saranjana ini guys. Sistem pemerintahan di kota Saranjana ini adalah sistem kerajaan ya, dan dipimpin oleh seorang raja. Walaupun sekilas pengakuan dari orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke sana, tata kotanya seperti tata kota yang maju dan modern, dan bukan dipimpin oleh kerajaan yang kuno gitu guys, tapi mereka masih memakai sistem kerajaan. Banyak orang yang sudah mencoba mendatangi lokasi tersebut, namun hanya sebagian besar orang yang mampu atau berjodoh nih untuk masuk ke dalam kota itu. Jadi nggak bisa ditembusin gitu ya guys, benar-benar harus melalui pintu gaib gitu guys. Lalu ada fakta lain nih tentang kesaksian masyarakat yang mengatakan kalau pernah berkunjung ke kota Saranjana. Berita atau isu tentang kota Saranjana ini bukan lagi hal yang hoax belaka loh, karena mereka nggak cuma satu orang aja nih yang mengakui atau mereka percaya keberadaan dari kota ini. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, mereka sangat percaya loh guys dengan keberadaan kota ini, dan bahkan sebagian besar orang dari mereka pernah berkunjung loh ke kota Saranjana. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang berasal dari Kalimantan Selatan, komen di bawah ya, kita sharing-sharing nih, atau mungkin kalian yang udah pernah berkunjung ke sana, ceritakan di komen ya, gimana perasaan kalian ketika berkunjung ke kota Saranjana ini guys. Lalu ada sebuah peristiwa seorang pria yang tiba-tiba saja menghilang dan dia adalah warga dari Kota Baru. Akhirnya pengakuan dari keluarganya, dia tidak menghilang begitu aja guys. Namun ada beberapa orang yang menjemput dia dan membawa dia pergi. Dikabarkan sih pria ini adalah pria yang sangat soleh ya, dan dibawa oleh masyarakat Saranjana untuk menjadi imam di sana, untuk memimpin sholat para masyarakat di Kota Saranjana. Jadi digaibkan gitu ya guys. Dan dibawalah pria ini menghilang begitu aja. Lalu ada cerita lain juga, yaitu sekeluarga yang kehilangan sosok kerabat mereka yang berprofesi sebagai nelayan, di mana nelayan ini mengalami musibah ketika sedang melaut dan mencari ikan. Tapi mayatnya tidak pernah ditemukan dan sampai detik ini pun tidak tahu keberadaannya di mana nih guys. Sampai akhirnya keluarganya mengakui kalau si pria ini tadi sudah tinggal di Saranjana. Hah, kok bisa ya? Gimana tuh ceritanya?
ceritanya. Ketika dia mendapatkan musibah ini, dia diselamatkan nih oleh warga Saranjana, dan ketika dia diselamatkan, dia merasakan kedamaian dan keindahan kota Saranjana sehingga dia menetap di kota itu. Nah, sebenarnya aku sih nggak begitu yakin ya dengan cerita ini, tapi cerita ini itu udah tersebar, bahkan ada sumbernya juga loh guys. Menurut kalian gimana? Kalau kalian percaya nggak sih dengan cerita ini? Bener nggak sih orang ini sekarang tinggal dan hidup damai di Saranjana? Atau mungkin orang ini memang meninggal dan mayatnya nggak diketemuin gitu aja guys. Seperti yang udah kukatakan tadi, banyak loh orang yang bersaksi. Nggak cuma 1-2 orang aja ya yang bersaksi dan bahkan percaya nih akan keberadaan kota Saranjana ini. Bahkan warga yang tinggal di dekat tempat kota Saranjana ini sering banget loh mendengarkan suara lelantunan musik yang berada di bukit tempat kota Saranjana itu guys. Jadi ya ada alunan musik kayak ada semacam pesta, atau sering banget nih mereka dengar hal-hal yang kayak gitu. Kisah mistis dari kota Saranjana juga sempat dirasakan nih oleh Tantri Kotak dan Ari Lasso saat mengisi salah satu acara musik. Salah satu panitia mereka menjelaskan nih kepada Tantri kalau tiket dari acara itu terjual sekitar 8.000 tiket. Nah, diperkirakan kan orang yang akan hadir sekitar 8.000 orang kan guys. Tantri ini sebenarnya ketika manggung bersama teman-temannya dia nggak ngerasain ada hal yang aneh. Nah, saat itu Tantri and the Gang sedang manggung dan lokasinya itu berada di pinggir pantai. Dia memang melihat area tersebut sangat ramai dan padat banget guys. Nah, ketika di tengah-tengah acara si Tantri ini balik ke arah drum tujuannya untuk minum ya, atau untuk break sebentar. Nah, setelah minum dia balik lagi dong ke arah panggung untuk melanjutkan konsernya. Tapi kaget banget nih si Tantri karena tiba-tiba aja penontonnya hilang guys setengahnya. Aneh banget kan guys, kira-kira kemana ya setengah dari penonton itu pergi, yang mana penonton ini hilang begitu aja guys dalam waktu sekejap. Nah, si Tantri ini juga udah ngejelasin nih guys kalau penonton yang hadir di acara itu adalah sepadat-padatnya penonton, yang mana mereka ini sampai membeludak loh. Bahkan ada nih penonton yang berdiri di atas mobil pemadam kebakaran. Tapi pengalaman serupa nggak hanya dialami oleh Tantri guys, karena pengalaman ini juga dialami oleh penyanyi Ari Lasso. Nah, penyanyi Ari Lasso ini juga pernah main atau konser di daerah yang sama dengan I.O yang sama juga dengan Tantri Kotak tadi. Bedanya Ari Lasso ini main di GOR guys, yang mana di GOR ini cuma punya satu pintu akses untuk keluar masuk. Yang namanya manggung itu kan capek ya. Nah, Ari Lasso ini jeda minum nih ke belakang. Pas balik ke penonton, hilang tuh guys penontonnya dalam waktu sekejap. Bayangin aja guys, di GOR itu ramainya bukan main loh. Pintunya cuma satu lagi, ditinggal minum air sebentar aja, tiba-tiba setengah dari penontonnya udah hilang tuh. Aneh banget kan? Nah, fakta lainnya, suatu ketika sebuah persewaan alat-alat berat, jadi kayak alat-alat buat proyek gitu ya guys, mereka ini menerima nih sebuah orderan atau pesanan dengan alamat pengantaran yaitu kota Saranjana. Tapi dalam kondisi semua orderan dan pesanan mereka sudah dibayar lunas. Mereka juga tidak mendapatkan alamat yang jelas di mana letak kota Saranjana tersebut. Alat berat loh guys, pasti nggak murah kan? Dan hal ini pernah terjadi juga nih kepada perusahaan penjual rotan, di mana adanya pesanan rotan dengan alamat pengantaran kota Saranjana. Terus ada lagi nih perusahaan mobil mewah guys. Mereka juga mendapatkan orderan mobil mewah dari Surabaya menuju ke kota Saranjana. Tapi ketika disamperin ke tempat itu, enggak jelas alamatnya di mana sebenarnya. Sampai akhirnya warga sekitar menjelaskan nih, kalau yang membeli atau yang memesan barang-barang itu adalah warga dari kota Saranjana. Jadi penduduk Saranjana lah yang memesan hal-hal tersebut guys. Ini cukup aneh sih sebenarnya, tapi ini nyata guys, dan banyak juga orang yang mengakui dan menyaksikan hal ini loh. Sebenarnya ini benar-benar aneh ya, yang mana pesanan tadi itu benar-benar udah dibayar lunas guys. Lalu apa sih perbedaan antara penduduk Saranjana dan manusia seperti kita guys? Karena dikabarkan kalau wujud mereka itu sama seperti kita, punya tangan, punya kepala, punya badan, punya kaki, sama lah pokoknya ya. Dari keterangan yang ada, penduduk Saranjana ini secara wujud keseluruhan memang mirip banget nih dengan kita. Tapi ada satu hal yang berbeda, yaitu tidak adanya garis di antara bibir. Dan ini
sebenarnya menurut aku sangat lumrah ya guys, karena kalau kita menceritain bangsa jin, ya termasuk juga ya dengan bangsa limun. Ada yang namanya bangsa limun, itu juga sama tidak memiliki garis bibir, dan seringkali cerita-cerita orang yang menuju ke Mekah, mereka juga bertemu dengan sosok manusia atau sosok yang berwujud manusia namun tidak memiliki garis bibir. Dan mereka juga sudah paham nih atau sudah mengerti kalau itu adalah keluarga dari bangsa jin muslim. Nah, jadi emang ciri-cirinya kalau jin ini nggak punya garis bibir ya, dan nggak cuma terjadi di warga Saranjana aja, tapi hampir semua jin sepertinya memang seperti itu guys wujudnya. Perbedaan lainnya adalah terletak dari bahan pangan antara manusia dan masyarakat di kota Saranjana, di mana bahan pangan mereka itu kayak buah-buahan, tapi ukurannya 3 kali lipat lebih besar dari ukuran yang ada di bumi kita guys. Contohnya aja kayak pisang nih, mereka itu ukurannya lebih besar 3 kali lipat daripada pisang yang ditanami oleh manusia. Lalu selebihnya, masyarakat goib dari kota Saranjana ini beraktivitas layaknya manusia. Mereka juga ikut makan nasi, mereka juga minum air, dan bahkan katanya ada juga loh guys yang merokok. Nah, kalau kalian perhatikan orang-orang yang memberikan sajen, yang ilmu kejawen gitu, pasti kalau memberikan sajen tuh ada kopi, ada rokok gitu kan ya. Nah, di sini aku baru paham nih, ternyata fungsinya itu memberikan ke jin kali ya. Karena secara fakta-fakta mengatakan kalau bangsa jin ini melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang dilakukan orang di dunia. Terus banyak juga nih yang kepergok atau ketahuan kalau sebenarnya bangsa jin dari Saranjana ini sering melibatkan anak-anak mereka kepada sebuah wadah yang isinya anak manusia juga guys. Contohnya nih, cerita dari Pualeba, dia ini adalah masyarakat dari desa Tanjung Lalak. Dia bersaksi dan dia pernah melihat sendiri guys kalau di sebuah sekolahan ada beberapa anak dari bangsa jin Saranjana loh. Dan mereka menyekolahkan anak-anaknya di sana. Terus ada sebuah pantangan bagi orang-orang yang datang ke kota Saranjana, jangan sesekali meminta makanan atau meminta sesuatu dari kota Saranjana tersebut. Kenapa ya? Karena katanya kalau kita nekat makan atau minum dari kota Saranjana, maka kita akan menjadi warga di kota Saranjana itu loh guys. Dan lebih parahnya, kita nggak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Nah, gimana guys menurut kalian dari cerita tentang bangsa jin yang tinggal di sebuah kota bernama kota Saranjana? Apakah kalian percaya dengan keberadaan mereka? Atau justru kalian punya kepercayaan lain? Kalau aku pribadi, walaupun aku belum pernah ke sana dan bisa dikatakan belum pernah melihat langsung ya, tapi aku cukup percaya nih tentang keberadaan kota Saranjana ini. Dari apa yang aku lihat dan dari riset-riset yang udah aku baca, aku yakin nih kalau kayaknya memang ada nih kota Saranjana itu yang diisi oleh bangsa jin ya. Tapi balik lagi ya guys, pada hakikatnya kita hidup di dunia ini kan memang berdampingan dengan alam gaib. Jadi kita benar-benar harus menghargai nih satu sama lain, dan juga kita harus menghargai keberadaan bangsa lain juga. Nah, kalau teman-teman nih ada yang mau nambahin atau mungkin ada yang mau request cerita juga, silahkan komen di bawah ya guys. Ramein komen di bawah karena aku mau tahu nih pendapat kalian gimana. Saya Indra Hanan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!